Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama adalah ada sebuah kejadian atau peristiwa pada saat kalian upacara. Itu kalian bayangkan bahwa kalian itu dekat barisan paling depan. Kemudian ada teman kalian yang tiba-tiba 15 kemudian itu jatuh tergeletak pingsan. Nah, bagaimana respon tubuh pada saraf simpatis kalian yang mendukung situasi tersebut? Nah, apa saja gitu ya? Apa saja respon tubuh secara saraf simpatik yang kalian rasakan? Dan hubungkan dengan mekanisme impuls yang terjadi ketika kalian ingin cepat-cepat membantu teman kalian yang jatuh pingsan itu. Ya, jadi bagaimana mekanisme impulsnya dan apa saja respon tubuh dari saraf simpatis yang mendukung situasi tersebut. Terima kasih. Pertanyaan kedua, ya, jadi gambarnya kalian perhatikan ya. Di sini adalah gambar otak, di mana kita sudah belajar bagian-bagian otak. Jadi otak manusia itu diperkirakan mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh. Mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% darah dari jantung. Otak juga tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis, membentuk suatu anyaman yang kompleks. Ya, jadi adanya neuron di otak itu dapat berkomunikasi satu sama lainnya ya, dari 100 miliar itu, bayangkan. Masya Allah. Nah, secara kimiawi atau berupa muatan listrik yang memungkinkan tubuh dapat mengalami berbagai hal gitu ya di otak. Emosi, berpikir, mengingat, kemudian mengetahui keadaan tubuh kita sendiri dan lingkungan kita, serta sadar mengontrol gerakan tubuh kita sendiri. Nah, saya pernah cerita di kelas, bagaimana sih kalau ada ya kejadian atau peristiwa. Waktu itu kakak tingkat saya di kuliah itu kena tendangan bola yang begitu kencang, keras sekali. Nah, menurut kalian kalau sampai sekeras itu dia kena bola tendangan di kepalanya dan dia sampai pingsan, nah itu apa yang terjadi di bagian mana sih? Kalian bisa jelaskan analisisnya? Di bagian otak mana dan kemampuan apa yang berkurang? Atau bahkan kalian tahu berapa lama mengalami gangguan seperti itu? Tendangan bola yang terkenanya itu dari bagian persis dari depan ke belakang ya. Jadi dari otak depan ya dikhususkan aja, mungkin kalau misalnya dari bagian depannya juga kena, belakangnya juga kena. Jadi benturan pertama mungkin nggak apa-apa, tapi benturan kedua dia langsung jatuh pingsan. Jadi bagian belakangnya, depan dan belakang. Ya belakang ke arah bawah, ya pokoknya bola itu kan sebesar apa sih, bola kan sama kepala hampir ini ya, melingkupi permukaan belakang gitu. Nah itu, terima kasih. Ya, pertanyaan nomor 3. Ya, kita lihat gambarnya. Kalian sudah tahu bahwa perbedaan ini sangat jauh. Ya, jadi yang satu dia tingginya selutut, bahkan di bawah lutut ya. Dan yang satu lagi dia melebihi papan nama yang biasanya kita suka buat spanduk ya, atau baliho yang sangat besar, dan dia melebihi batasan ini, bahkan lewat. Nah, jadi ada suatu gangguan di situ. Gimana hubungannya dengan kelenjar endokrin dan sekresi hormon? Jadi pertanyaannya ya, dengan perbedaan ini gitu, gangguan apa sih dari dua gambar ini? Gangguan apa? Kemudian dari gangguan tersebut apa saja yang akan dialami oleh kedua orang tersebut? Dari yang kecil ini gangguannya apa? Apa yang terjadi pada tubuhnya dia? Kemudian
apa yang kurang nantinya di kecerdasannya mungkin misalnya, atau dari cara dia bersosialisasi, apakah ada yang kurang dari kemampuan otaknya, kemampuan sosialisasinya, dan kehidupannya dia sampai kapan, apakah dia seperti orang normal, tergantung ya. Kalau jawaban qadarullah ya semua pasti akan meninggal pada saat waktunya. Tapi apakah ada gitu, apakah dia hidupnya pendek misalnya ya, itu coba kalian analisis, cari tahu. Dan sama juga yang tinggi besar ini, apa yang dipengaruhi, apakah yang pengaruh dari otaknya itu apakah dia yang berkurang atau lebih, atau secara ini karena laki-laki mungkin apakah dia agresif sekali, apakah nanti dia menjadi antisosial karena dia malu, ansos gitu, ataukah tergantung dari lingkungannya. Nah, itu kalian coba jelaskan analisisnya dari pendapat-pendapat. Nah, itu kalian kasih kesimpulan, misalnya kalian baca dari artikel mana. Kemudian tadi, apakah juga sama hidupnya normal seperti yang lainnya, maksudnya kehidupannya selain dia sudah ditakdirkan akan meninggal pada saat waktunya, tapi apakah umurnya juga pendek, atau malah umurnya lebih panjang gitu, karena selnya lebih besar gitu misalnya, dan lebih panjang hidupnya. Seperti itu. Coba dianalisis. Terima kasih. Ya, pertanyaan nomor 4. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan sistem endokrin dan sistem syaraf. Ya, jadi kalau di buku kalian itu ada di halaman 392, bisa dicek di buku paketnya. Nah, di sana ada 5 poin. Kalau di sini ada 6 poin. Ya, saya tambahkan 1 poinnya. Nah, saya mau tahu dari perbedaan ini, di sini hanya sebuah perbedaan. Tapi saya mau tahu penjelasan dan pendapat kalian dari 6 poin ini. Penjelasannya nggak usah panjang-panjang, secara singkat, padat, jelas gitu ya. Yaitu kenapa sistem syaraf itu ada sinyal listrik dan kenapa endorfin itu sinyal kimia. Mungkin jelasannya contohnya seperti apa. Kemudian aksi segera, aksi lambat. Itu juga kenapa disebut aksinya segera dan endorfin itu aksinya lambat. Apa hubungannya dari mereka gitu. Kemudian pengaturan cepat maupun pengaturan jangka panjang. Di sini udah ada contoh-contohnya ya. Tinggal dijelasin sedikit aja. Pengaturan cepat jantung itu nggak bisa lambat. Kenapa? Seperti itu. Atau di sini seperti jangka panjang itu metabolisme. Kenapa metabolisme yaitu jangka panjang? Nah, itu dijelaskan. Berikut juga dengan neuron, serabut saraf, kemudian sel-sel kelenjar endokrin, ya, sekresi sampai dengan komunikasi antar neuronnya. Oke, silakan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 5. Ya, ini insya Allah terakhir pertanyaannya. Di sini ada gambar lidah. Kalian perhatikan bahwa lidah kalian punya bagian-bagian. Ya, termasuk lidah kan termasuk sistem indera. Jadi dari paling pangkalnya sampai paling ujungnya. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa cek di halaman 400 di buku paket kalian. Itu ada bagian-bagian rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa pahit, ataupun rasa pedas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di setiap bagian ini kita sudah belajar, kalian SMP juga sudah belajar, bahwa di bagian ini pasti rasa asin. Misalnya di bagian hampir seluruh area lidah kalau di buku kalian. Atau misalnya manis hanya di ujung lidah saja. Nah, jadi buat analisisnya, apakah kalian sama pendapatnya dengan di buku, yaitu bahwa rasa manis itu di bagian ujung lidah misalnya. Nah, kalau kalian setuju, jelaskan. Ya, memang hanya di ujung lidah. Seperti itu. Karena di ujung lidah ini
permukaannya seperti apa, misalnya rasa manisnya lebih terasa ataupun rasa pedas. Nah, di manakah rasa pedas? Nah, itu tolong dianalisis dari rasa-rasa itu dan dikasih pendapat aja. Kalau rasa manisnya setuju di bagian ini, atau menurut kalian rasa manisnya semuanya berdasarkan artikel yang kalian baca atau berdasarkan sumber yang jelas. Selain Wikipedia ya, dari analisis pertanyaan nomor 1 bahkan sampai nomor 5, itu yang valid, dicari yang benar-benar. Kemudian sampai nomor 5 ini juga harus dianalisis secara singkat, padat, dan jelas. Ya, itu saja. Barakallah, alhamdulillah.